diri saya. Perkenalkan, nama saya Crescencia Seti Fatima, biasa dipanggil Seti. Iya, makasih. Tema katekese pada hari ini adalah janji yang dipegang menghormati Allah dengan kebenaran. Sebelum kita memulaikan kegiatan katekese kita pada hari ini, marilah kita mengawali katekese ini dengan lagu pembuka. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala masih kami tanpa jasa, kau pilih dan kau angkat. Dosa kami kau Selamat siang Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami lampungkan kehadirat-Mu atas berkat dan cinta-Mu kepada kami hingga kami berkumpul bersama di tempat ini. Ya Allah Bapa yang besar, karena Kau panggil kami untuk datang menghormati dan mengenal-Mu lebih dalam melalui kebenaran sabda-Mu. Bimbinglah kami agar kudus di hadapan-Mu, terbuka untuk menerima firman dan pertumbuhan iman kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantaran kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan katekesi kita pada hari ini, kita melihat dan mendalami situasi keuangan. Lebih baik jujur daripada lupa. Astri adalah seorang siswa kelas 3 SMA. Ia dikenal rajin dan aktif di gereja. Suatu hari, sekolahnya mengadakan ujian akhir yang sangat menentukan kelulusan. Saat ujian berlangsung, teman sebangkunya menyodorkan secangkir kertas berisi jawaban. Astri terdiam. Ia sebenarnya belum yakin dengan beberapa jawabannya. Hatinya bingung. Temannya berbisik, ambil saja semua juga begitu. Astri sangat pesan ibunya pagi itu. Kalau kamu jadi anak Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Ia juga teringat doa yang biasa ia ucapkan. Tuhan, bantu aku, berkata dia. Dengan pelan Astri menggelengkan kepalanya dan mengambil kertas itu. Ia memilih mengerjakan sendiri walaupun hasilnya belum tentu bagus. Beberapa minggu kemudian, nilai Astri tidak setinggi seberapa teman yang mendapatkan nilai bagus. Ia sempat sedih, tetapi gurunya memanggilnya dan berkata, Astri, saya tahu kamu jujur saat ujian. Itu lebih baik dan berharga daripada angka. Astri pulang dengan hati lega. Ia sadar bahwa mungkin ia tidak mendapatkan nilai tinggi, tapi ia telah menjaga janjinya kepada Tuhan bahwa hidup dalam kebenaran. Jadi itu, Astri percaya lebih baik jujur daripada benar dengan cara yang salah. Baik saudara-saudari, setelah kita mendalami situasi konkret, ada beberapa pertanyaan untuk bagi kita semua di sini. Situasi apa yang sedang dihadapi oleh Astri? Saya baik, situasi yang dialami oleh Astri sendiri adalah ketika Astri sedang menghadapi ujian akhir yang menentukan kelulusannya. Dalam situasi itu,
ia mendapat tawaran jawaban dari temannya. Ini adalah situasi tekanan karena ia belum yakin dengan jawaban sendiri dan takut mendapatkan nilai rendah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Doli yang telah menjawab pertanyaannya. Di sini jadi Astri sedang mengadakan kajian akhir yang menentukan lulusannya. Yang kedua, bagaimana cerita ini menunjukkan perasaan Astri ketika menolak contekan? Terima kasih sebelumnya karena sudah buat PDKC. Kami punya organisasi di sini. Jadi dari cerita yang kakak ceritakan dari kami tentang bagaimana Astri, bagaimana perasaannya, ia merasa bahwa pertamanya tadi seperti yang kakak ceritakan, dia merasa takut dan bimbang. Kenapa dia merasa takut dan bimbang? Dia merasa takut karena dia takut nilainya jelek dan dia juga bimbang, takut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan atau yang dijanjikan oleh Tuhan dengan dia. Bagaimana dia berdoa untuk selalu ingin menaati apa yang Tuhan perintahkan. Jadi di sini bagaimana perasaan dari Astri setelah menolak contekannya tadi, dia merasa takut tadi dan bimbang sesuai dengan apa yang kakak ceritakan. Demikian kakak. Terima kasih kepada Aden Sena yang telah menjawab pertanyaan. Apakah ada kisah atau pengalaman yang sesuai dengan cerita di atas? Baik, dari saya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Mengenai pengalaman, kebetulan dulu setelah tamat SMA saya berkesempatan untuk membantu di sekretariat di parokinya kami. Nah, pada suatu ketika ada seorang mama ini, mungkin umurnya sudah 50-an ke atas. Nah, lalu pada tahun 2019 waktu itu dia ingin merantau ke Kalimantan dengan suaminya. Terus sampai di sana dia mau mengajar di sebuah sekolah pendidikan usia dini. Nah, karena terkendala di usia, lalu si ibu ini mengatakan begini kepada saya, apakah bisa saya punya surat baptis itu untuk tahun lahirnya dimanipulasi. Pokoknya dibuat supaya dalam surat baptis tersebut tertera dia punya usia itu menjadi 35 ke atas. Dan waktu itu saya masih ingat dia menawarkan tentang itu surat baptis, lalu dia minta dengan ketika kalau saya membuat surat baptisnya seperti yang dia minta, dia berjanji akan memberikan uang 500. Tetapi pada waktu itu saya berpikir begini, Bu, saya ini bekerja untuk gereja, dan jika nanti ada sesuatu yang dipermasalahkan dengan dia punya surat baptis, seperti saya juga benar. Pada waktu itu saya konsultasi dengan pastor paroki dan pastornya bilang, tidak bisa begitu karena ini melanggar peraturan dari gereja dan juga kebaikan ke depannya nanti. Lalu pada waktu itu saya lebih menolak itu 500 dan menuliskan secara jujur tahun lahirnya dalam surat baptis. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Kasina yang telah menceritakan pengalaman tadi yang sesuai juga dengan cerita ini. Mungkin ada lagi pengalaman dari saudara-saudara. Kalau tidak ada, baik saudara-saudari, setelah kita mengikuti KTKC ini, kira-kira apa aksi konkret atau tindak lanjut dari KTKC ini? Dari saya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mampu berkata jujur terhadap sesama dan selalu menepati janji. Setiap kali ada janji dengan teman-teman kita. Terima kasih kepada kakek. Mungkin ada yang lain?
Baik, kalau dari saya, aksi konkret atau tindak lanjut yang akan kita lakukan ke depannya, kalau dari saya, kita harus adakan KTKC lagi di setiap KPG yang ada di sekitar kita, supaya KTKC ini tidak cukup sampai di sini saja, supaya juga semua orang tahu bahwa penting itu hidup jujur. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada kami. Kita satukan semua doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang menyertai kami sepanjang KTKS ini. Ajarilah kami untuk hidup dalam kebenaran dan setia pada janji yang telah Kau berikan kepada kami. Jadilah firman yang kami telah terima bukan hanya kata, tetapi hidup nyata yang kami pegang dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami saat kami pergi dan melayani di tengah keluarga, sekolah, dan lingkungan kami. Di Kau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin.